As a singer, susah gak sih untuk membuka luka lama? Kan biasanya kalau nulis lagu tuh singer or songwriter gitu. Kebanyakan sih seniman gak harus singer ya. Kayaknya menurut aku seniman itu menggunakan cerita hidup, luka ataupun kebahagiaan sebagai inspirasinya mereka dari artnya mereka kan. Jadi harusnya gak sulit. Justru yang bikin seorang seniman itu berbeda karena dia sensitif akan hal-hal itu. Jadi dia bisa buka lagi, dia bisa menjadikan itu cerita, bisa jadikan itu karya. Benar-benar. Let's play 99ers. 100% for you. Makin jadi makin rame ya Wah ya. Bener banget. Ini bener-bener malam yang luar biasa sih Dara. Betul. Apalagi akhirnya Pulang Suara X9 Acoustic bisa main di sini ya. Betul. Kita lagi ada di Betul. tradisi dan kita juga hari ini nge-interview si Cantik. Betul banget. Jujur ya, buat teman-teman yang ada di tradisi tadi, gue sama Maya udah ketemu sama si Iya, Cantiknya ya. Betul. Earbudnya edan itu mah. Ih asli itu mah tahu nggak sih kayak mau ujian nasional ya. Itu bener-bener gemetarnya wow dari Bener. ujung kepala sampai ujung kaki terus Bener. tangan tuh kayak keringet dingin. Itu dia. Kayak oh my god aku gak bisa berkata-kata Gak bisa lagi. banget lagi. Jadi sini yang nungguin Marion Jola. Mana suaranya? Nah gitu dong. Maksudnya teh minta suara gitu sama tepuk tangannya. Betul. Nah kan keluar suara gue tadi. Iya bener tadi mendem ya Bu ya. Memendam perasaan. Bukan. Bukan dong. Bukan suara yang dipendam ya kan. Perasaan Bener. jangan dipendam. Ya. Apalagi berjuang sendiri. Wah sakit banget sih. Kayak lagu siapa tuh? Yang satu ini dong. Yang satu ini. Coba aku pengen dong panggil Lalanya bareng-bareng yuk. Lala, Lala, Lala. Mana ya Lalanya ya? Waduh. Lala, Lala. Oh, mana si cantik satu ini nih? Waduh. Jangan, ibu ngajaknya kayak mau ngajak tawuran. Si cantik. Gitu. Coba. Lala, Lala. Mana si cantiknya ini? Mana ya? Aku jadi Oke. deg-degan. Please welcome Marion Jola. Tepuk tangan dong. Mana ya si cantiknya ya? Mana nih? Boleh dong. Coba kita pantau. Ini Kita pantau. kebetulan videografer kita sudah deg-degan. Iya. Dadat Iya, sudah bener. terasa sesak ya. Betul. Betul. Aduh, bener-bener luar biasa banget ya akhirnya hari ini ketemu juga. Nah, ini dia. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Marion Jola dong. Iya. Lala, apa kabar Lala? Baik, puji Tuhan. Luar biasa. Gue tuh terakhir ini tahu nonton Lala tuh yang bad guy itu. Benar, nontonnya masih secara virtual, sekarang ada di sebelah Dara. Mendengar gak lah? Suara gue bergetar. Enggak lah, enggak. biasa aja. Allah. Aduh dipegang. Nih cewek aja gue begini ya. Apalagi cowok ya? Iya, Ya Allah. ya Waduh Allah. wangi banget lagi nih. Baru semprot parfum. Oh, baru semprot parfum. Lah, congratulations lagu terbarunya. Terima kasih. Bukan manusia. Bukan manusia. Emang susah sih memanusiakan manusia lah. Apakah benar memanusiakan manusia itu sulit? Sebenarnya harusnya bisa karena itu sifat natural manusia harusnya. Harusnya ya. Harusnya, tapi Aku tuh sempat punya quotes, dikasih quotes gitu, sempat ngelihat quotes kalau dia bilang kayak gini, untuk apa berharap sama manusia karena manusia itu nggak lebih dari hembusan nafas. Wow. Berarti akan mati suatu saat itu maksudnya. iya sih sebenarnya, cuman kayak gimana ya? Mungkin dalam perjalanannya tidak sesimpel itu kali ya. Bener. Gitu. Bener gak sih? Bener. Menerima, saling menerima, terus jangankan saling menerima sesama manusia kali ya. Menerima atas diri sendiri aja kadang susah. Susah. Tapi kan aku lihat tuh Lala tuh apa ya? Pede ya, pede depan kamera, pede depan ini. Betul. Apa karena memang itu sudah terbiasa atau gimana Enggak lah? sih, kayaknya aku dari kecil sama mamah itu selalu diajarkan kalau misalnya aku tuh paling cantik, aku paling manis, pokoknya aku bagus lah. Jadi Iya. sepertinya dari kecil sudah dipupuk seperti itu, jadi aku selalu melihat diriku tuh sempurna. Oke, benar-benar. Jadi over confidence mungkin kalau orang lain lihat, tapi kalau aku sih melihatnya self love. Self love loh.
Bener itu Harus self-love. itu mah wajib. Itu harus banget, bener. Oke, tapi kan biasanya self love itu kadang suka disalahgunain sama beberapa orang. Betul. Iya kan, disalahgunain sama beberapa orang. Gue tuh self love loh, gue mementingkan diri gue sendiri. Iya. Tapi di dalam satu hubungan yang jatuhnya tuh kayak dia berjuang sendiri. Nah itu Oh, dia. wow. Iya enggak sih, Eh. biasanya gitu kan. Kadang kalau kayak gitu yang berjuang sendiri justru dia bukan cuma self love. Aha. Jadi dia mencintai orang lain, saking Aha. sayangnya sama orang lain sampai dia merasa gue harus sayang banget sama dia baru gue bisa mencintai diri gue sendiri. Oh. Nah, kadang gitu tuh Ya, orang. jadi self love-nya agak keganti ke switch, Iya, agak belok dikit. Iya, Kadang iya, iya, harus iya. ngebahagiain orang lain dulu, baru gue bahagia. Iya. Itu kayak menurut gitu. Lala gimana lah? Menurut aku nggak ada yang salah dari itu sih selama itu membuat gue bahagia. Aha. Akan salah kalau ketemu orangnya salah. Benar, Oh, benar, Tidak benar. bisa Yang tidak menghargai dan menghargai. mensupport. Nah itu. Cuman kalau misalnya emang ketemu seseorang yang bisa support dan juga bisa menghargai, kayaknya itu bakalan match nggak sih? Maksudnya kayak bakalan sejalan. Iya betul. Kalau itu namanya untung. Untung. Iya, Soalnya benar. gue selalu menanamkan statement kayak gini lah. Kita akan dipertemukan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Betul. Oke. The time will come. Tapi setelah sekarang Lala menemukan orang yang tepat. Sebelumnya pasti pernah dong ngalamin yang namanya berjuang sendiri dalam hubungan. Kayaknya Iya. semua orang di sini juga pernah nggak sih? Menurut aku itu sih hampir itu kayak naturalnya manusia akan ngerasa suatu saat kayak dia berjuang sendiri pasti mau dia yang berjuang ataupun enggak pasti dia ngerasa kayak enggak kok gue udah memberikan segalanya yang gue bisa. Jadi semua orang pasti mengalaminya karena manusia kayak gitu nggak pernah puas. Benar. Berarti sih. pernah dong lah. Pernah. Oke. Cara ngatasin si berjuang sendiri versi Lala itu gimana? Cara mengatasinya ya aku nggak pernah mengatasi sih aku jalani. Kalau Jalani. nanti ada yang gagal atau ketemu orang yang apes yang rugi Iya. itu jadi pembelajaran. Jadi aku jalanin aja sepurenya hatiku mau apa. Oke, let it flow lah ya. Let it flow. Ya. Oh, I see. Tapi pasti dong pada saat fase menjalanin itu kayak, duh kayaknya rasa gue pengen menyerah nih gitu. Kok gue nggak bisa? Kok gue kayak gini sih gitu? Kayak ada nggak sih gitu fase kayak gitu dan akhirnya bisa apa ya normal menjalaninya kembali tuh gimana nih? Kalau misalnya udah ngerasa menyesal sih saran aku ya ikutin. Kalau misalnya ngerasa menyesal dan lelah berarti harus berhenti, jangan dipaksa. Cara ngatasinnya juga aku nggak tahu ya. Menurut aku semua itu bagian dari pendewasaan diri. Jadi masanya akan datang kalau misalnya dia menyesal dan dia ngerasa kayak oke aku menyesal dan aku mau berhenti dan gak akan nyari-nyari lagi deh, gak akan cari-cari masalah ini lagi. Ya bakal datang sih kedewasaan itu proses. Bener. Tapi sekalinya dikecewain, akhirnya Lala menyerah, ya kan? Kasarnya dari satu hubungan ini, itu biasanya butuh waktu berapa lama sih untuk Lala move on? Coba kita tanya ya. Seorang Marion Jolo berapa lama sih move on ya? Aku tuh kalau misalnya dalam satu hubungan aku nggak pernah ngomong putus, nggak pernah mau. Gak pernah mau, kenapa tuh? Karena aku pengen fight terus sebenarnya. Kayak goalsnya pengen aku jalanin terus nggak mau gagal. Tapi kalau misalnya at the end aku diputusin, aku cuma butuh 3 hari. 3 3 hari. Buset. Jadi itu aku maksa diri aku untuk 3 hari aja batasnya bersedih. Setelah itu ya Gua udah. itu boleh di rumah aja, nggak mau makan terserah, nangis gak berhenti terserah, tapi cuma 3 hari. Cuma 3 hari. Jadi nanti setelah 3 hari itu cari pacar baru kek, jalan-jalan kek, apa kek. Yang bikin happy kayak gitu kali ya. Ya kalaupun gak happy bikin aja. Pokoknya aku udah janji soalnya sama diri aku cuma 3 hari. Cuma 3 hari. Cuman agak keterlaluan juga yang berani mutusin Lala ya sebentar saja. Gue gak ngerti banget Gue tuh. mikir loh dari tadi. Kalau Jangan mutusin gue salah nggak loh, apa-apa. maksudnya maupun aku Lala tapi mungkin aku ada tabiat buruknya jadi yang diputusin. Kan kita gak tahu. Iya bener-bener. Kadang kan dua orang menjalin satu hubungan tuh ada yang cocok, ada yang enggak juga gitu kali ya. Ada lebih, ada kurangnya, ada sesuai atau tidak sesuainya. Mungkin. Gitu. Nah, tapi lah kan dari 3 hari itu tuh sebenarnya ya kalau misalnya ditanya kebahagiaan itu siapa yang nyari ya sebenarnya kebahagiaan itu kita sendiri yang bikin. Gitu. Tapi bahagia versi Lala itu gimana sih, La? Yes. Bahagia versi aku apa
apa ya? Banyak hal yang bisa bikin aku bahagia sih, karena aku selalu grateful tentang apapun itu. Aku bekerja, aku bahagia. Aku ketemu teman-teman aku bahagia. Aku tahu kabar keluargaku baik, aku bahagia. Jadi nggak bisa ditanya satu aja gitu, jawab satu nggak bisa. Karena most of the things makes banyak hal yang bikin aku happy. Mungkin kalau harus dinamain, mungkin rasa bersyukur bikin aku happy. Kesadaran untuk selalu bersyukur itu yang memimpin aku untuk merasakan bahagia. Berarti pada dasarnya memang si lagu Bukan Manusia ini tuh based on your true story or Enggak. Enggak? Bukan alasan. Aku selalu jawab ini dengan itu bukan alasan, ini beneran cerita orang lain yang aku dengar terus aku tulis, tapi selama proses penulisannya nggak bisa dipungkiri aku bawa perasaan sendiri juga. Aku ada emosi, ada cerita dari diriku. Benar. As a singer, susah gak sih untuk membuka luka lama? Kan biasanya kalau nulis lagu tuh singer or songwriter gitu. Kebanyakan sih seniman gak harus singer ya. Kayaknya menurut aku seniman itu menggunakan cerita hidup, luka ataupun kebahagiaan sebagai inspirasinya mereka dari artnya mereka kan. Jadi harusnya gak sulit. Justru yang bikin seorang seniman itu berbeda karena dia sensitif akan hal-hal itu. Jadi dia bisa buka lagi, dia bisa menjadikan itu cerita, bisa jadikan itu karya. Benar. Dan gue sempet nonton music videonya. Itu di pantai, Lala pakai kayak baju pengantin gitu, terus kabur dari gereja, ya kan, bawa bunga. Kenapa sebenarnya maksudnya kayak apa yang bikin Lala tuh kabur dari, kasarnya kan kalau itu tuh pernikahan gitu. Apa itu yang gagal menikah itu gagal ceritanya. Menikah. Apa Dan yang bikin kakak Lala ceritanya kabur? bukan dari diri aku sendiri ya. Ini karena ini idea kreatif dan direkturnya lah. Aku ngikutin aja. Kenapa ceritanya gitu ya? Iya. Kenapa ya? Mungkin ceritanya di situ dia gagal menikah karena dia bertemu sama orang yang salah. Yang tadinya dia pikir benar, yang dia pikir satu-satunya, the one. Udah mau menikah, ternyata orangnya jahat. Nah itu tinggal diinterpretasikan sendiri. Mungkin dia tiba-tiba selingkuh kah, atau tiba-tiba dia nggak mau nikah. Betul. Jadi aku kabur aja untuk diriku sendiri. Karena selama ini si Mary yang dalam music video itu nggak pernah mau meninggalkan hubungan itu. Iya. Jadi untuk pertama kalinya dia meninggalkan hubungan itu. Meninggalkan hubungan itu. Ini sebenarnya jadi salah satu tamparan sebenarnya lah. Kenapa tuh? Untuk orang-orang yang memang, aduh gue nggak tahu deh otaknya nyampe kemana gitu loh ya. Benar. Coba Lala bisa lihat kamera yang ada di sini lah. Kenapa? Tolong kasih wejangan untuk orang-orang yang masih tetap berjuang sendiri walaupun dia tahu ending hubungannya tuh udah nggak bisa lagi dipertahanin. Nah itu. Wow, agak sulit sih sebenarnya ngomong sama orang yang terjebak dalam situasi toxic. Sulit tahu ngobrol sama orang kayak gitu, dikasih tahu nggak bisa. Disuruh move on tuh nggak mungkin mau. Kayak, aku pengen move on tapi aku nggak bisa. Jadi agak sulit ya ngomong ke kamu. Aku cuma bisa kasih semangat deh, nanti pasti akan datang saatnya kamu tiba-tiba sadar atau enggak kamu disadarkan oleh situasi, aku nggak tahu, just be patient. Tapi tetap do good, tetap lakukan yang terbaik. Kan good deeds nanti yang tumbuh kembali baik, jadi bikin yang baik-baik aja. Bikin yang baik-baik aja, karena suatu kebaikan yang ditanam, kita juga nanti as soon as possible kita bakal dapat kebaikan juga, walaupun gak dari orangnya. Gak harus dari orangnya, mungkin nanti kebaikannya yang tumbuh kembali itu kamu bisa sadar dan bisa move on sejentik gitu aja. Kalau ya kan kuasa Tuhan kan luar biasa besar ya lah ya. Benar. Kalau nggak bisa buat lu ya nggak bisa. Kalau misalnya ternyata lu bukan buat dia ya bukan buat dia. Bisa jadi gitu. Tapi tetap nanti akan ada waktu yang terbaik yang dipilih sama Tuhan untuk membahagiakan kita. Betul. Itu sih. Satu kata sih lah buat orang yang suka nyanyain orang lain, nyanyain pasangannya. Satu kata. Atau satu kalimat deh. Satu kalimat, apa ya? Apa ya? Lo bego. Itu bener sih. Udah ada yang sayang sama lu baik-baik. Orangnya baik, Iya, kenapa bener. disia-siain? Berarti kamu bodoh. Itu dia. Simpel itu ya lah ya. Aku sebenarnya nggak tahu katanya apa, mungkin ada banyak sih. Mungkin kamu bisa mengumpat. Maksudnya kalau aku diperbolehkan mengumpat, aku akan mengumpat sekarang.
Iya. Aku nggak tahu, mungkin bego aja sih. Bego aja nggak Aku apa-apa. bodoh. Ya elah gimana sih. Aduh. Tapi Mai, Heeh. kalau beberapa waktu yang lalu lagu yang wah lah lagu lu tuh bukan sempet sih kayaknya tiap kita bikin chart itu masuk mulu. Masuk Apa mulu. Jadi Selalu. kayak 20 tangga lagu di Play 99ers tuh pasti ada Pasti Marion ada. Jola. Marion Jola tuh. Gitu. Yang sama Teza Sumendra juga Ya, jatuh itu. cinta. Jatuh cinta. Dari zaman apa lah Rayu juga lah. Ya Allah lah. Jangan. Berarti banyak pendengar aku ya. Hey, Selalu. gue buka kolom request, dia buka kolom request, isinya Asli, Marion Marion Jola Jola. gitu. Masa, Allah. lagi ada aku Salah, aja. harusnya kita ini deh. Harusnya kita Kita capture screenshot ya. nah. Oh iya, Ah. boleh next time ada buktinya. Oh, Iya, boleh. benar. Boleh, kita Sedap kumpul itu. kan ya. Tapi kalau ngomongin soal Rayu, beberapa konten Marion juga kan, Marion Jola ini tuh suka ngerayu beberapa ini biasanya kalau ngambil panggung tuh suka narikin penonton buat Oh iya, itu dulu Iya. dulu Iya dulu kan. penontonnya diajak ke atas Diajak. panggung, Dirayu. Gitu. Capek gak sih lah ngerayu gitu? Enggak sih, kebetulan karena aku punya lagu judulnya Rayu Iya. ya. Jadi automatically kerjaanku ngerayu orang Ngerayu dengan lagu orang. itu. Oke, dari kemarin Marion Jola merayu mulu ya. Merayu, Sekarang ya kan? kamu sudah siap untuk dirayu Dirayu. dengan bejatan-bejatan yang sudah kita siapkan? Gak apa-apa, siap-siap aja kalau ada yang macam-macam pacarku ada di sini. Kakanda izin dulu Kakanda ya. Kakak ini disclaimer ya, hanya Iya. untuk Nggak malam apa-apa. ini doang. Rayu Malam ini aja, doang. rayu aja gak apa-apa. Rayu aja. Tapi nanti Lala rate 1 sampai 5 rate-nya berapa? Terus Iya. kalau misalnya mau dirayu lagi sama Lala, mangga gitu Oke, ya. boleh. Aku tuh cukup mudah dirayu soalnya. Oke. Kamu sudah siap bertemu dengan buaya dari Play 99er? Nah itu dia. Ada buayanya. Ada buaya. Buaya ada di mana-mana darat. ya. Ini buaya semuanya. Dendam tuh dendam Boleh, lah. kalau gitu. Boleh. Kita panggilkan kontestan. Thanks for having me. Thank you juga for coming lah ya Allah. Udah berasa it feels like a dream ya. Betul. Bisa kedatangan sama Kalala loh di Kita Play masih 99ers. orang Indonesia, it's not a dream. Iya. Bisa ketemu di jalan kok. Oh Betul. iya benar ya. Lah coba mau ke kamera tapi 1, 2, 3 bilang well gitu ya. Aha. Gimana Kamera cara mana nih? ngomongnya? Well-nya gimana harus sih? gini. Well. Wow. Harus Wow Oke, gitu ya. di ini. Di sini. Oke. 1, 2, 3. Wow. Terima kasih banyak Lala sudah main di sini.